KPU Kota Probolinggo persiapkan diri Pilkada 2024 dengan gelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan. Probolinggo CB News Indonesia. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Probolinggo mengadakan simulasi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Dan kegiatan ini berlangsung di Aula Cafe and Resto Paseban Sena, Jalan Suroyo, Kota Probolinggo, Rabu tanggal 20 November tahun 2024. Sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Pancasila. Ketua KPU Kota Probolinggo Radvan Faisal secara resmi membuka acara tersebut, dan simulasi ini melibatkan kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dan TPPS. Meskipun surat suara yang digunakan hanya untuk simulasi, pengaturan tetap disesuaikan dengan kondisi nyata. Surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur menampilkan gambar bunga dengan nomor 75, 76, 77, dan 78. Sementara itu, surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota menggunakan gambar makanan dan minuman dengan nomor 75 hingga 78, dan secara umum kegiatan simulasi mengundang animo besar warga dalam menggunakan hak pilihnya, meski dalam bentuk simulasi. Ketua KPU Kota Probolinggo Radvan Faisal menjelaskan, bahwa simulasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala teknis dalam proses pemungutan, penghitungan, maupun rekapitulasi suara. Hal ini dilakukan agar KPPS dapat memperoleh panduan yang lebih rinci di luar petunjuk teknis juknis peraturan KPU nomor 17 tahun 2023. Hari ini yang disimulasikan anggota KPPS yang nantinya akan bertugas, yang berbeda hanya di surat suara yang dipergunakan sebagai alat simulasi saja, jelas Radvan. Radvan juga mengungkapkan, ada beberapa hal yang harus dipahami dalam juknis pemungutan dan penghitungan suara, mulai di layout atau denah dan mekanisme-mekanisme lainnya yang ada dalam pemungutan hingga penghitungan suara. Dengan adanya simulasi ini bisa menjadi bahan edukasi tambahan bagi para petugas KPPS yang akan bertugas pada tanggal 27 November tahun 2024 nanti. Pentingnya simulasi ini sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kendala saat Pilkada serentak tanggal 27 November tahun 2024 mendatang. Melalui simulasi ini, dapat diketahui situasi saat pemungutan suara dan hal-hal yang perlu diperhatikan, termasuk mengukur sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat pada saat pemungutan suara. Simulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada, demi menjamin proses demokrasi yang tertib dan sukses di Kota Probolinggo. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, ada kewajiban kami yang diperintahkan oleh pimpinan kami di KPU RI maupun KPU Provinsi untuk melaksanakan kegiatan simulasi. Apa pentingnya simulasi? Yang pertama adalah memahami kondisi faktual yang kemudian harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua, terutama dalam hal ini kapasitas Bapak Ibu sekalian sebagai ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara. Karena selain berperan nanti untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai KPPS, Bapak Ibu bertanggung jawab secara kelembagaan dan juga bertugas secara manajerial untuk menuntaskan seluruh kerja-kerja yang harus Bapak Ibu selesaikan. Karena kita sadari bersama bahwa Bapak Ibu sekalian itu adalah garda terdepan sukses tidaknya penyelenggaraan pilkada di Kota Probolinggo, baik itu Pilgub maupun Pilwali Kota Probolinggo. Nah, yang kemudian berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kami berpesan kepada Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Karena kita menyadari ketika Bapak Ibu sudah mendaftar sebagai anggota KPPS, maka sudah harus siap dengan segala tuntutan, beban, tanggung jawab, bahkan resiko yang kemudian harus kita tanggung ketika kita tidak bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Karena itu simulasi ini penting untuk Bapak Ibu ikuti dari awal sampai akhir, setidaknya Bapak Ibu secara faktual itu mengetahui atmosfer di TPS nanti seperti apa. Padahal nanti di TPS itu mungkin jauh lebih berat daripada yang kita simulasikan. Jadi jangan sampai nanti ketika bertemu dengan pihak eksternal, misalnya dengan pemilih misalnya, kemudian dengan saksi, Bapak Ibu tidak bisa menjelaskan dan Bapak Ibu tidak bisa mengambil keputusan atas kondisi-kondisi yang mungkin muncul di TPS itu. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk memahami seluruh proses tahapan pemungutan suara maupun penghitungan suara. Dan ini sesuai dengan yang kemudian nanti akan dibimtekkan merujuk kepada PKPU 17 tahun 2024 terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara. Jika Bapak Ibu sudah menjadi anggota KPPS, itu sudah menjadi bagian dari keluarga besar KPU Kota Probolinggo, bahwa jangan lupa bahwa disiplin adalah nafasku, kesetiaan adalah jiwaku, dan kehormatan adalah segala-galanya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan simulasi pemungutan suara untuk persiapan pelaksanaan Pilkada tahun 2024, baik itu Pilgub Jawa Timur dan juga pemilihan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo, dengan ini kami nyatakan resmi untuk dibuka. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabil haq fasabiqul khairat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! KPU Kota Probolinggo hari ini mengadakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan yang diinstruksikan bahwa kita harus melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara simulasi ya. Petugas yang menjadi KPPS ini adalah teman-teman PPK dan PPS, kemudian yang menjadi pemilih adalah teman-teman KPPS yang kita undang, ketua KPPS, tidak semua kita undang. Simulasi ini kita ibaratkan TPS yang sesuai nanti pada saat tanggal 27 November. Nah, di sini memang tidak kita hias sebegitu rupa, sehingga nanti pada saat tanggal 27 November ini tidak menjadi contoh ya. Menjadi contoh ya. Ya, contoh bahwa TPS itu harus sesuai ukurannya, panjang lebarnya, kemudian tata letaknya di mana, seperti pengawas TPS duduknya di mana, saksi di mana, kemudian KPP 12 di mana, yang 34 di mana, kemudian 7, dan selanjutnya penataan kursi untuk peserta pemilih. Karena pemilih ini ada beberapa segmen, tidak hanya pemilih reguler, tapi juga ada pemilih disabilitas. Kemudian nanti kita juga akan mensimulasikan pemilih DPTB, kemudian pemilih DPK. Jadi nanti waktunya juga kita akan sesuaikan, pemilih DPTB itu nanti jam berapa, pemilih DPK itu jam berapa, sesuai dengan petunjuk teknis pemilihan pemungutan suara dan perhitungan suara. Oke, singkat saja Bu ya. Ya.
himbauan kepada warga masyarakat Kota Probolinggo khususnya bagi pemilih ini gimana? Bagi warga masyarakat Kota Probolinggo, ayo datang ke TPS pada tanggal 27 November untuk mencoblos, jangan golput. Pilwali Kota Probolinggo, gak nyoblos, gak jos. Oke, dengan siapa Ibu? Dengan ilmiah, Selaku apa Bu Ilmiah? divisi teknis penyelenggaraan KPU Kota Probolinggo. Oke, terima kasih.